Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang kami hormati ayah, bunda, wali murid SDIT Permata Mulia kelas 1 sampai 6. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya yang masih diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Sholat serta salam tak lupa kita haturkan pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga yaumul akhir kelak. Dan semoga kita semua di sini senantiasa dimudahkan untuk istiqomah dan kelak layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pertama-tama kami sampaikan syukron jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda semuanya atas kerjasamanya selama 1 tahun pelajaran kemarin. Berkat rahmat Allah lah, termasuk juga kerjasama ayah bunda yang luar biasa, kami selaku tim pengelola, tim pelaksana di SDIT Permata Mulia dimudahkan dalam membersamai kegiatan belajar mengajar Ananda. Dan sekaligus saya mewakili guru dan segenap karyawan SDIT Permata Mulia mohon maaf jika selama bekerja sama dengan panjenengan semua ada hal yang kurang berkenan, baik dalam sikap ataukah perkataan. Mohon untuk diikhlaskan ayah bunda. Ayah bunda, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2022-2023. Diawali dengan formasi terbaru struktur dari SDIT Permata Mulia. Saya sendiri Bu Emi selaku Kepala SDIT Permata Mulia dan akan dibersamai oleh tim wakil kepala sekolah. Ada 5 wakil kepala sekolah di tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama ada Bu Uki selaku Waka Kurikulum, dilanjutkan Bu Heni selaku Waka Tahfidz, selanjutnya ada Bu Samsi selaku Waka Kesiswaan, berikutnya Bu Arini selaku Waka Kerumah Tanggaan, dan Pak Agus selaku Waka Sarana dan Prasarana. Tim yang lain ada tim admin dan tata usaha, Bu Yudit selaku Kepala TU, Bu Ria anggota TU, dan Kepala Administrasi Bu Devi. Dilanjutkan tim Humas, Bu Rahma dan Bu Alfi. Untuk tim tahfidz dan kiroati yang berada di luar kelas ada Bu Heni, Bu Anik, Bu Nana, dan Pak Reza. Beliau berempat ini yang akan membersamai Ananda dalam percepatan kiroati bagi Ananda yang masih tertinggal jilidnya, terutama untuk kelas atas, kenaikan jilid, termasuk akan mengampu gharib dan kelas takhusus. Selanjutnya untuk formasi di kelas 1 sampai kelas 6 untuk tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, kelas 1 Anas bin Malik, wali kelas Bu Nur, didampingi Bu Ainun. Berikutnya, kelas 1 Bilal bin Robah, wali kelas Bu Tuti, didampingi Pak Sahid dan Pak Doni. Selanjutnya, kelas 1 Zubair bin Awam, wali kelas Bu Rahma, didampingi Bu Murni. Dilanjutkan kelas 2, kelas 2 Abdurrahman bin Auf, wali kelas Pak Edi, didampingi Bu Intan. Kelas 2 Usman bin Affan, wali kelas Bu Amah, didampingi Bu Widya. Kelas 2 Agil, wali kelas Bu Ayu, didampingi Bu Mus. Dilanjutkan tim kelas 3, kelas 3 Umar bin Khattab, wali kelas Bu Eka, didampingi Bu Endang. Kelas 3 Ali bin Abi Thalib, wali kelas Bu Ima, didampingi Bu Faiza. Kelas 3 Abu Bakar As-Siddiq, wali kelas Bu Lia, didampingi Pak Rian.
Selanjutnya tim kelas 4 Khalid bin Walid, wali kelas Pak Agus didampingi Bu Masrurah. 4 Fatimah Az-Zahra, wali kelas Bu Nengrum didampingi Pak Taufik. Kelas 4 Amr bin As, wali kelas Bu Fira didampingi Pak Nasruddin. Selanjutnya tim kelas 5 Tolhah bin Ubaidillah, wali kelas Bu Asih didampingi Bu Evi. Kelas 5 Mus'ab bin Umair, wali kelas Bu Handayani didampingi Pak Karyo. Kelas 5 Sumayyah binti Hayat, wali kelas Bu Arini didampingi Bu Eva. Terakhir untuk formasi kelas 6. Kelas 6 Zaid bin Sabit, wali kelas Bu Uki didampingi Bu Mila. Kelas 6 Tanri Abeng, wali kelas Bu Samsi didampingi Bu Alfi. Kelas 6 Sa'ad bin Abi Waqqas, wali kelas Pak Guntur didampingi Bu Manda. Berikutnya untuk tim Sarpras atau tim kebersihan di SDIT Permata Mulia, ada Bu Ratmi, Bu Hasanah, Bu Murtini, dan Pak Gito. Berikutnya ini adalah segenap tim driver kami di tahun pelajaran 2022-2023. Mohon maaf ayah bunda, hari ini belum bisa kami sampaikan untuk plotting pembagian armada, termasuk juga mungkin nama dan nomor HP. Insya Allah jika plottingnya sudah selesai akan segera kami share ke masing-masing grup kelas. Nah, kami lanjutkan dengan teknis kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, kami informasikan untuk hari efektif di tahun pelajaran ke depan. Ananda kelas 1 sampai 6 masuk hari Senin sampai Sabtu dengan jam KBM. Ada sedikit perbedaan ayah bunda. Kalau di tahun pelajaran kemarin Senin sampai Kamis, karena masih dalam suasana pandemi begitu walaupun alhamdulillah saat ini kondisi sudah mulai stabil begitu maka di tahun pelajaran ini kami akan uji cobakan untuk penambahan 1 jam di sekolah untuk hari Senin sampai Kamis. Untuk itu di tahun pelajaran mendatang, untuk hari Senin sampai Kamis, Ananda berada di sekolah dari jam 7 sampai jam 1. Jadi ada 1 jam penambahan untuk jam KBM. Untuk hari Jumat dan Sabtu dari jam 7 sampai setengah 11. Itu untuk jam KBM di tahun pelajaran ini. Sekaligus kami menawarkan kembali kepada ayah bunda mungkin dengan adanya perbedaan jam kepulangan hari Senin sampai Kamis, jika ayah bunda ada yang berkenan, kalau mungkin di tahun pelajaran kemarin belum mengikuti konsumsi, dengan perbedaan perubahan jam kepulangan ini ingin mendaftarkan, ingin mengikutkan Ananda di transportasi begitu maka monggo bisa segera menghubungi wali kelas masing-masing untuk segera kami data dan kami plotting untuk pembagian armada. Selanjutnya kami akan menyampaikan program semester 1 di tahun pelajaran ini dari bulan Juli sampai bulan Desember. Yang pertama bulan Juli insya Allah untuk Ananda masuk kembali di tanggal 12 Juli untuk kelas 1 sampai kelas 6. Dikarenakan di tanggal 11 Juli ada kegiatan kurban di SDIT Permata Mulia, insya Allah mungkin akan melibatkan Ananda kelas 6. Untuk siswa yang lain masuknya ke hari Selasa begitu. Jadi di bulan Juli yang pertama ada kegiatan kurban. Alhamdulillah di tahun ini SDIT Permata Mulia bisa menyelenggarakan penyembelihan kurban di sekolah. Selanjutnya ada program Muharram Berbagi dengan teknis kegiatan nanti ayah bunda mungkin saat awal tahun pelajaran tepatnya di tanggal 12 Juli tim kelas kami akan menginformasikan kepada Ananda untuk
mengaktifkan kembali infak subuh di rumah. Nanti berapapun yang terkumpul dari infak subuh itu, monggo nanti ayah bunda bisa mendampingi ananda untuk dari hasil perolehan infak subuh itu bisa disalurkan kepada tetangga terdekat yang membutuhkan, bisa kepada anak yatim, duafa begitu nggih. Nanti mohon untuk dikirim dokumentasinya ke sekolah. Itu untuk kegiatan di bulan Juli. Selanjutnya untuk bulan Agustus ada kegiatan field trip ke Amanah Farm. Nah, ini alhamdulillah karena kondisi sudah mulai stabil, bismillah di tahun pelajaran ini kami akan mulai mengaktifkan kembali untuk kegiatan field trip. Pastinya ini salah satu kegiatan yang sudah dinanti-nanti ananda ya, setelah beberapa tahun kemarin kami off-kan, tentunya sesuai dengan situasi kondisi yang ada, maka bismillah di tahun pelajaran ini akan kami aktifkan kembali untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Kalau biasanya field trip hanya ditujukan bagi kelas 5, tahun pelajaran ini plus kelas 6 dengan pertimbangan tahun kemarin tidak ada field trip, otomatis yang kelas 5 kemarin sekarang naik ke kelas 6 belum pernah mengikuti field trip gitu. Kenapa? Untuk tahun pelajaran ini field trip akan diikuti kelas 5 dan kelas 6. Nah, ayah bunda, karena mungkin kondisi masih seperti ini belum sepenuhnya kita terbebas atau wabah COVID ini diangkat begitu mungkin masih ada varian yang baru juga, maka untuk pelaksanaan field trip di tahun pelajaran ini sifatnya adalah tidak wajib. Dalam artian jika ada ayah bunda yang mungkin masih belum mengikhlaskan atau belum mengizinkan untuk ananda dibawa ke luar kota, maka sekolah tidak memaksakan begitu ya. Jadi monggo kami kembalikan sepenuhnya adalah kepada ayah bunda. Kami aktifkan kembali program ini karena sepertinya sudah dinanti-nanti ananda begitu ya, mengingat kondisi yang sudah mulai stabil. Tapi selebihnya izin kami kembalikan lagi kepada ayah bunda begitu karena sifatnya sekolah adalah memfasilitasi bagi ananda yang termasuk orang tua yang sudah mengizinkan untuk putra putrinya mengikuti field trip di Amanah Farm begitu ayah bunda. Untuk informasi lebih jelasnya insya Allah akan ditindaklanjuti oleh tim kelas kami di kelas 5 dan kelas 6 mungkin ayah bunda ada yang belum mengizinkan dengan pertimbangan kondisi masih seperti ini, bisa menghubunginya adalah kepada tim kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya kegiatan renang untuk kelas 1 sampai kelas 4. Jadi insya Allah kami rencanakan sekitar tanggal 16 Agustus itu untuk field trip Amanah Farm. Dan untuk kelas 1 sampai 4 saat kelas 5 dan 6 berangkat field trip, kelas 1 sampai 4 ada kegiatan outing renang. Nah, ini juga sudah dinanti-nanti ananda karena sudah beberapa tahun off begitu insya Allah. Untuk kelas 1 2 kami rencanakan akan diadakannya adalah di Waterpark Tunjungan di sebelahnya SDIT Permata Mulia. Sedangkan untuk kelas 3 dan 4 akan direncanakan di Water Splash yang dulu Taman Sarbini begitu. Itu untuk kegiatan di bulan Agustus. Selanjutnya bulan September. Awal September ananda sudah akan mengikuti PTS atau penilaian tengah semester begitu cepat sekali pastinya kami menyesuaikan dengan jadwal dari kalender pendidikan begitu dilanjutkan untuk kegiatan jeda semester akan kami isi dengan kegiatan market day untuk ananda kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kegiatan bulan Oktober ada PHBI Maulid Nabi yang akan kami konsep dalam bentuk kegiatan mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Ini juga termasuk program yang sudah dinanti-nantikan ananda untuk
nginep di SDIT begitu ya, tidak hanya sekedar bermalam atau menginap di SDIT Permata Mulia, tapi utamanya tujuan dari program Mabit ini adalah untuk membersamai Ananda, mengenalkan kepada Ananda sholat sunnah tahajud begitu ya, termasuk juga mungkin program-program kegiatan yang lain selama kegiatan Mabit. Adapun untuk Mabit ini dengan teknis kegiatannya, untuk kelas 4, 5, dan 6 Ananda akan bermalam di sekolah dengan kurang lebih seperti yang tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Mungkin Ananda masuknya mendekati asar, nanti pulangnya pagi begitu ya. Jadi bermalamnya adalah di sekolah. Sedangkan untuk kelas 1, 2, dan 3 tidak bermalam di sekolah ya. Kegiatan akan kami optimalkan dari pagi hari sampai nanti maghrib begitu ya. Itu akan kami kemas dalam rangka kegiatan perayaan hari besar Islam ya, Maulid Nabi. Dilanjutkan bulan November ada kegiatan munakosah. Jadi kami sampaikan di awal ya ayah bunda, mungkin saat ini banyak Ananda yang sudah hampir menyelesaikan 1 juz hafalannya begitu ya. Monggo untuk lebih disemangati, dimotivasi untuk murojaahnya, mengulang hafalan yang sudah dipunya, termasuk mungkin yang masih kurang beberapa surat, disemangati untuk bisa lebih termotivasi untuk menambah. Semoga nanti bulan November, tepatnya awal November sampai akhir November yang kami jadwalkan full sebulan itu untuk munakosah, banyak Ananda yang bisa mengikuti baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan di bulan November ini adalah pelaksanaan munakosah yang pertama. Nanti untuk munakosah yang kedua akan kami jadwalkan menjelang ini pertengahan di semester 2 begitu. Jadi ayah bunda, terakhir di semester ini di bulan Desember di semester 1 ada kegiatan penilaian akhir semester dan BPI, Bina Pribadi Islam. Untuk kegiatan BPI, insya Allah hampir setiap harinya guru-guru kami akan senantiasa menyampaikan BPI-nya dalam bentuk mengingatkan kepada Ananda, menyemangati sholatnya, murojaahnya, mengajinya, begitu ya. Untuk bulan Desember ini BPI-nya nanti pematerinya adalah dari saya selaku Kepala SDIT Permata Mulia, akan kami gilir per jenjang begitu ya. Jadi ini BPI-nya yang bersama kepala sekolah. Kalau BPI yang bersama wali kelas dan pendamping atau tim kelas itu insya Allah senantiasa setiap harinya akan dibersamai oleh guru-guru kami dalam rangka menyemangati Ananda tidak hanya belajar tapi juga semangat di ibadahnya, mengajinya. Begitu nggih ayah bunda. Berikutnya kami lanjutkan program atau kebijakan SDIT Permata Mulia begitu nggih. Yang pertama, bimbingan qiraati wali murid. Alhamdulillah pada tahun pelajaran kemarin kami sudah mulai menawarkan kepada ayah bunda yang berkenan ingin belajar metode qiraati karena memang beberapa masukan dari orang tua saat ini membersamai Ananda di rumah, metodenya atau ngajar ngajinya tidak sebagaimana di sekolah. Anak protes akibatnya anak tidak mau dibersamai ayah atau bunda saat qiraati di rumah, maka sekolah memfasilitasi, kami siap begitu nggih. Guru-guru kami yang sudah siap membersamai ayah bunda yang berkenan, berkeinginan untuk belajar metode qiraati begitu nggih. Dan alhamdulillah di akhir tahun pelajaran kemarin sudah kami launching dengan kurang lebih 72 peserta. Kami bagi menjadi 7 kelompok dan sudah disepakati waktunya untuk yang periode kemarin ya. Insya Allah kami akan membersamai 1 pekan 1 kali, dengan jamnya pun juga kami sudah menyampaikan alternatif waktu yang bisa dipilih. Tinggal nanti rembukan kelompok mau memilihnya hari apa, jam berapa begitu nggih. Dan sekaligus ini juga kami tawarkan kepada wali murid kelas 1 yang baru bergabung di tahun pelajaran ini, termasuk mungkin kepada
wali murid kelas 2 sampai kelas 6 yang kemarin mungkin belum bergabung, ingin bergabung, berikutnya bisa menyampaikan kepada tim kelas kami. Yang kedua, pertemuan wali murid. Ayah bunda mohon maaf jika selama pandemi kemarin banyak informasi yang kami teruskan lewat grup WA kelas ataukah mungkin secara daring begitu aja, kami masih belum mengoptimalkan untuk pertemuan wali murid. Maka bismillah, semoga di tahun pelajaran ini dimudahkan untuk nanti kami bisa melaksanakan program pertemuan wali murid minimal 1 bulan sekali, tentunya dalam rangka meningkatkan mengefektifkan hubungan antara sekolah dengan wali murid dengan ayah bunda, biar komunikasinya nyambung sih. Kalau mungkin ada keluh kesah ananda di rumah, termasuk mungkin ada catatan dari bapak ibu gurunya di sekolah, kalau ketemu langsung akan lebih nyambung begitu aja ayah bunda. Maka insya Allah akan kami programkan di 1 bulan 1 kali. Akan kami ambil harinya adalah hari Sabtu. Maka saat ada pertemuan wali murid, Ananda belajar mandiri di rumah begitu aja. Beda dengan saat bimbingan qiraati. Saat bimbingan qiraati Ananda tetap masuk karena memang tidak semua guru kami libatkan. Kami hanya melibatkan bapak ibu guru kami yang sudah mendapat syahadah qiraati, dan tentunya yang kami keluarkan dari kelas adalah sesuai dengan kebutuhan, karena dari 400 sekian kemarin yang daftar yang berkenan mengikuti sekitar 72, maka masih aman untuk KBM tetap berjalan walaupun ada bimbingan qiraati. Beda dengan nanti saat pertemuan wali murid, karena ini melibatkan kelas 1 sampai kelas 6, guru kami, tim kelas kami akan terlibat semuanya, maka termasuk kelas akan terpakai semua. Maka mohon diikhlaskan saat pertemuan wali murid sebulan sekali Ananda belajar mandiri di rumah begitu aja ayah bunda. Dan sekaligus karena memang sudah beberapa tahun off begitu aja, ini banyak kelas yang belum punya kepengurusan BPM Bunda Permata Mulia, mohon izin nanti insya Allah untuk pertemuan wali murid akan kami agendakan di Sabtu pekan pertama anak masuk begitu aja. Jadi itu untuk pelaksanaan pertemuan wali murid, dan sekaligus monggo nanti di kelas masing-masing bisa dibentuk kepengurusan BPM begitu aja untuk lebih mensolidkan begitu ya. Dan termasuk selain pertemuan wali murid sebulan sekali dengan tim kelas, sekolah juga akan menghadirkan perwakilan BPM dari masing-masing kelas. Itu kenapa mohon untuk nanti kepengurusannya diperbarui bagi yang mungkin sudah terbentuk tapi ingin reor begitu ya, ingin ada perubahan di kepengurusan, ataukah bagi kelas-kelas yang selama ini belum ada kepengurusan Bunda Permata Mulia begitu aja. Yang ketiga, program selanjutnya adalah sekolah berusaha menggulirkan program Maghrib matikan TV untuk belajar dan mengaji. Nah ini ayah bunda, kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kami sempat menggulirkan program ini begitu ya, sebelum pandemi begitu ya. Tahun pelajaran ini coba kami gulirkan kembali dengan pertimbangan sepertinya karena kemarin terlalu lama nuansa pandemi, anak terlalu lama di rumah juga jam efektif di sekolahnya jauh lebih banyak berkurang ya, sehingga mungkin intensitas anak dengan HP, dengan televisi begitu lebih meningkat, dan mungkin kontrol pengendaliannya, kontrolnya mungkin akan terasa lebih susah. Makanya berdasarkan masukan-masukan ya, anak mungkin sudah susah diambil HP-nya, termasuk semangat belajar mengajinya berkurang. Maka bismillah sekolah menggulirkan program ini Maghrib matikan TV, ayo untuk belajar dan mengajinya bisa untuk menyimak qiraati Ananda,
untuk menyimak tilawah Ananda, murojaah, mendampingi murojaah Ananda, dan atau mungkin Ananda yang sudah bersemangat untuk menambah hafalannya, gitu ya. Tentunya program ini tidak akan bisa berjalan tanpa kerjasama ayah dan bunda, karena program kegiatan ini dilaksanakan di rumah. Sekolah hanya akan bisa memantaunya adalah nanti ini aja lewat buku mutabaah. Maka kegiatan program Maghrib Matikan TV ini nanti akan kami masukkan di program mutabaah Ananda, di buku mutabaah Ananda yang akan dimunculkan di setiap harinya, dan pastinya yang berkontribusi lebih adalah ayah bunda selama di rumah. Insya Allah Bapak Ibu guru kami juga akan mensosialisasikan program ini kepada Ananda. Jadi kalau sudah maghrib matikan TV itu selain untuk sholat maghrib, mungkin lanjut makan malam, ya sudah dilanjutkan untuk belajarnya, untuk mengajinya, begitu ya, untuk menyetorkan tilawahnya ya, baca tilawah didampingi ayah atau bunda, termasuk juga menambah hafalannya dan didampingi murojaah, begitu ya. Jadi kami sangat berharap program ini ayah bunda juga bersemangat untuk menyambutnya, bersemangat untuk mendampingi Ananda, tentunya utamanya adalah untuk kebaikan Ananda ke depannya, begitu ya. Karena pastinya kami senantiasa mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, begitu nje, antar perkembangan Ananda, begitu ya. Ananda yang terbiasa rutin belajar setiap harinya, begitu ya, alhamdulillah ternyata begitu dia naik jenjang lagi ke berikutnya, dia sudah terpola, terkonsep untuk jam belajarku ya jam sekian, gitu ya, sehingga secara tidak langsung mungkin meningkatkan rasa tanggung jawab anak dan tentunya kemampuan anak baik di akademik, termasuk di disiplin ibadahnya, termasuk di hafalannya dan juga tilawah Ananda, begitu nje. Sementara untuk Ananda yang tidak pernah belajar sama sekali, begitu nje, sudah sibuk dengan mungkin dia karena dipegangi HP sendiri sudah asyik dengan HP-nya, begitu ya, atau mungkin juga dengan main ke tetangga sekitar, termasuk juga mungkin nonton televisi, sehingga dia belajarnya hanya saat punya PR. Itu pun ada beberapa siswa-siswi kami sebelumnya yang PR pun akhirnya terlewat, begitu nje. Maka ini evaluasi untuk bersama kami pihak sekolah dan juga mungkin untuk ayah bunda ya, semoga ke depan komunikasi akan lebih nyambung, akan lebih terbuka, begitu ya. Segala saran dan masukan insya Allah sekolah siap menerima, termasuk mungkin keluhan Ananda selama di rumah seperti apa, perkembangan di rumah seperti apa, termasuk perkembangan di sekolah seperti apa. Insya Allah jika komunikasinya terbuka, efektif, harmonis, maka akan bisa enak untuk kerjasama ke depannya, begitu nje. Itu mungkin ayah bunda yang bisa kami sampaikan untuk program kegiatan baik untuk Ananda, termasuk dalam rangka mengefektifkan, meningkatkan kerjasama dengan ayah bunda semuanya. Besar harapan kami ayah bunda berkenan untuk mensukseskan semua kebijakan yang digulirkan di SDIT Permata Mulia, termasuk tadi salah satunya berkenan menghadiri setiap undangan dari SDIT, begitu ya, dengan tadi insya Allah minimal sebulan sekali, dan kami usahakan, kami upayakan di setiap awal bulan, begitu aja. Nanti kami, tim kelas kami salah satunya adalah termasuk mungkin pelaporan secara global Ananda, baik itu akademiknya, ibadah, akhlaknya ya, yang salah satunya juga bisa dipantaunya selain di sekolah, kami bisa memantau juga di rumah dari buku mutabaah. Maka nanti untuk tahun pelajaran ini ada sedikit perbedaan format untuk mutabaah atau buku pendampingan akhlak ibadah Ananda. Kalau sebelumnya kami terimakan langsung 1 semester, begitu ya, maka untuk tahun pelajaran ini kami akan uji cobakan diterimakannya adalah 1 bulan, gitu ya. Jadi nanti per 1 bulan akan dievaluasi, dan nanti akan dievaluasi bersamanya adalah saat ketemu dengan ayah bunda di awal bulan.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda semua atas kerjasamanya, atas dukungannya selama ini, dan mohon diikhlaskan segala hal yang kurang berkenan selama kita bekerja sama. Besar harapan kami semoga ke depan komunikasi akan lebih terbuka, kerjasama akan lebih harmonis untuk membersamai Ananda menjadi generasi yang bertakwa, cerdas, dan kreatif. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.